Terus terang aja kita pun belum dapat data yang yang akurat soal itu ya. Kita masih melihat dari berita-berita. Tetapi kalau itu memang terjadi ya betul-betul luar biasa lah ya. Luar biasa. Tapi tetap saya harus berprinsip praduga tidak bersalah lah. Sebagai lawyer kan selalu saya berpikir begitu. Baiklah kita mungkin lihat dulu kasus yang sebenarnya, apakah betul seperti yang diberitakan itu. Memang sudah ada tersangka, ada yang ditahan. Tapikah apakah betul seperti itu? Karena saya lihat kalau tidak salah di berita pun jumlahnya kan 271 triliun. Betul. Tapi itu sudah termasuk perhitungan kerugian negara. Kerugian negara dalam arti kerugian akibat dampak daripada kerusakan lingkungan kan. Jadi artinya tidak directly uang yang diambil itu sebesar itu. Tapi dihitung akibat daripada kerusakan lingkungan, maka bisa mengakibatkan ke negara akhirnya jadi 270 triliun gitu. Jadi ini harus kita cermati lebih baik lagi dah. Tapi ini kan nominal yang besar atas kerugian negara, apakah akan dimiskinkan pelaku? Iya, jadi saya katakan tadi itu kerugian negara ini kan kadang-kadang kejaksaan ini kan tidak hanya melihat uang yang diambil. Kan korupsi itu kan ada uang yang diambil langsung ya. Tapi kadang-kadang kejaksaan ini yang selalu menjadi soal adalah akibat daripada kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sana, maka dihitung oleh mereka bahwa kerugian itu menjadi 271 triliun. Nah, jadi tapi yang cash sebenarnya itu tidak seperti itu. Nah, soal apakah akan dimiskin atau tidak itu nanti kalau terbukti tentunya dia akan dihukum, ya kan? Apakah dengan dihukum dia akan menjadi miskin? Ya kalau banyak uangnya mana miskin kan. Bang Oto, yang kita tahu kan ini suami dari Sandra Dewi sendiri. Dari Bang Oto sendiri melihatnya Sandra Dewi akan ikut terseret atau seperti apa? Ya tergantung lah, kita tidak bisa menduga-duga ya. Kita terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, karena kadang-kadang kan istri itu kan juga nggak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan. Taunya istri dapat duit, ya tentu dipakai ya kan. Ya dia tergantung. Apakah sejauh mana? Kalau semua istri bisa dikenakan, ya kasihan dong istri-istri Indonesia. Suami korupsi, dimakan sama istri, anak ikut-ikutan, hancur juga kan gitu. Ini bisa kena undang-undang TPPU kan? Kalau dengan suami istri saya kira sulit sekali ya, kecuali ada niat, ada kerjasama ya. Tapi kalau dia seorang istri ibu rumah tangga, kemudian ada uang datang gitu ya, dikasih suaminya pada dia nggak ikut-ikutan berbuat secara langsung dalam peristiwa itu. Ya mestinya agak jauh ya menurut saya. Kecuali ada bukti nyata dia ikut-ikutan terima uang transfer sana sini ya. Tapi kalau dengan gaya hidupnya yang glamor sama Dewi ya itu makanya akan dilihat lah. Biar nanti kejaksaan akan melihat ya. Apakah betul-betul itu kerjasamanya atau karena dia sebagai istri suami bawa kasih uang ya dia pakai kan begitu aja kan nggak ada yang tahu. Jadi saya nggak berani menuduh ya. Nanti kita jolim ya. Jadi kita lihat dulu masalah yang sebenarnya. Tapi artinya Sandra Dewi harus segera diperiksa juga ya? Ya saya kira kita nggak perlu komentar diperiksa atau tidak, pasti kejaksaan sendiri akan mengambil posisi ya. Biar bagaimanapun minimal untuk dapat keterangan kan. Ya. Bang Oto, hukuman untuk korupsi yang mungkin udah nyampe ratusan T ini seperti apa sih? Sebenarnya kadang-kadang tidak hanya karena soal besarnya di KPK itu, di kejaksaan itu ada yang besar uangnya, hukumannya juga ringan. Tapi ada juga yang kecil uangnya, hukumannya berat. Jadi mungkin di sini kita masih lihat labil ya, strategi penuntutan di kejaksaan maupun di KPK itu masih labil, masih belum konstan gitu. Apa ukuran yang pasti untuk bisa menghukum seseorang itu? Ya, apakah niat jahatnya? Ya kalau niat jahat kan semua korupsi niat jahat, kan gitu. Apakah jumlah uangnya, apa korbannya dan sebagainya gitu. Jadi ini terus terang aja susah kita pastikan ukurannya gitu. Terakhir yang mau disampaikan melihat kasus ini apa dari Bang Oto sendiri? Ya kalau saya melihat ya saya pikir saya nggak komentar jauh lah. Kita lihat aja dulu lah. Ya.